Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati Anissa Wolio dengan NIM 2007774, jurusan Pendidikan Ilmu Komputer kelas B tahun 2020. Dalam video ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Penerapan Media Audiovisual terhadap Penguasaan Materi dalam Pembelajaran Bahasa Inggris pada Siswa Sekolah Menengah Atas. Karya tulis ilmiah ini saya buat untuk melihat penguasaan materi siswa SMA dalam pembelajaran bahasa Inggris apabila menggunakan media audiovisual seperti televisi, film pendek, atau layar proyektor sebagai media pembelajarannya. Dalam video ini saya akan jelaskan mulai yang dilanjut dengan metode penelitian, lalu ke hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Pada zaman digital seperti sekarang ini, pastinya teknologi akan semakin canggih. Para pengajar harus bisa mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan pastinya menyenangkan bagi siswa-siswanya. Salah satunya adalah dengan memberikan materi pembelajaran melalui media audiovisual, seperti televisi, film pendek, layar proyektor, dan lain sebagainya. Media audiovisual adalah media pembelajaran yang bisa dinikmati oleh mata dan juga telinga karena berupa gambar dan suara, di mana dengan menggunakan media audiovisual ini sebagai alat pembelajaran bisa dibilang akan lebih efektif dan pastinya mudah dipahami materinya oleh siswa. Apalagi dalam pembelajaran bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Inggris yang dimana tidak jarang siswa itu merasa bosan dengan penjelasan yang terlalu monoton, seperti hanya didiktekan saja materinya atau hanya dengan menggunakan papan tulis yang bisa membuat siswa itu lebih cepat mengantuk. Terlebih lagi, masih banyak juga siswa yang kurang minat dengan pembelajaran bahasa Inggris ini karena dianggap tidak penting. Padahal, pembelajaran bahasa Inggris ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 1994 sebagai bahasa internasional yang wajib dipelajari sebagai muatan lokal oleh siswa. Maka dari itu, sebagai pengajar terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris, diperlukan inovasi baru agar siswanya itu menjadi tertarik dengan materi yang disampaikan dalam mata pelajaran tersebut. Karena sudah pernah dilakukan penelitian penerapan media audiovisual dalam pembelajaran bahasa Inggris juga terhadap siswa sekolah dasar pada tahun 2013 lalu, yang mana hasilnya adalah setengah dari seluruh sampel yang diteliti memerlukan media audiovisual dalam pembelajaran bahasa Inggris. Serta ada juga yang sudah meneliti tentang penerapan media audiovisual terhadap siswa SMP di SMPN 3 Bawen dalam pembelajaran bahasa Inggris, di mana pembelajaran tersebut sudah menggunakan LCD tape recorder dalam ruang multimedianya sendiri. Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan sebanyak 90% dari keseluruhan jumlah siswa SMP sudah mendapatkan nilai yang sudah melampaui KKM, di mana KKM-nya yaitu 70. Jadi, pada penelitian saya ini, saya akan meneliti tentang penerapan media audiovisual terhadap penguasaan materi dalam pembelajaran bahasa Inggris juga, namun pada siswa SMA, yang bertujuan selain melihat penguasaan materi siswa, tapi juga untuk melihat seberapa besar motivasi siswa dalam pembelajaran tersebut, sampai dengan peningkatan nilai siswa tersebut apabila pembelajaran tersebut menggunakan media audiovisual. Walaupun dalam pengaplikasian media audiovisual di sekolah nantinya pasti akan terjadi banyak pro dan kontra, karena dengan menggunakan media audiovisual seperti misalnya layar proyektor, televisi, LCD, dan lain sebagainya, pasti membutuhkan biaya yang lumayan banyak untuk memfasilitasinya. Belum lagi biaya rehabilitas dari media-media tersebut agar selalu terawat dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Untuk memperkuat fakta yang ada, pastinya terdapat kajian teori yang mendukung fakta tersebut. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar merupakan perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman dan berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Biasanya belajar ini dilakukan di sekolah dengan hanya mendengarkan guru itu menerangkan pelajaran, di mana itu merupakan sebagai salah satu interaksi siswa dan guru. Namun, jika dengan menggunakan cara tersebut, keefektifan belajarnya sangat kecil sekali, sehingga diperlukan sebuah inovasi baru untuk dapat menciptakan pembelajaran yang efektif serta mampu meningkatkan pemahaman kepada siswa. Selanjutnya adalah media. Menurut Scrum, media adalah teknologi yang dapat membawa pesan serta dapat digunakan untuk keperluan belajar mengajar. Dengan begitu, media pembelajaran merupakan alat yang digunakan seseorang pengajar kepada siswanya agar dapat mengubah pengalaman
serta siswa tersebut dapat memperoleh ilmu dari pembelajaran tersebut. Sedangkan audiovisual itu sendiri berasal dari kata audible dan juga visible, di mana audible ini artinya bisa didengar, sedangkan visible artinya bisa dilihat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei. Metode penelitian survei merupakan penelitian yang menggunakan angket atau kuesioner sebagai alat penelitian yang dilakukan ke beberapa responden sehingga dapat ditemukannya kejadian relatif antar variabel yang diteliti. Instrumen yang saya gunakan dalam penelitian ini berupa Google Form atau kuesioner yang akan dibagikan kepada siswa-siswi SMA kelas 10, 11, dan 12 sebanyak paling sedikit adalah 40 orang responden dengan tujuan untuk dapat memecahkan rumusan masalah yang ada pada karya tulis ini. Selanjutnya adalah hasil. Hasil dari penelitian yang sudah saya buat dengan melibatkan sebanyak 74 responden menunjukkan jika siswa yang di sekolahnya sudah menggunakan media audiovisual sebagai media pembelajaran bahasa Inggris, pengaruhnya terhadap peningkatan nilai adalah sangat berpengaruh. Karena 33 responden dari 74 responden tersebut yang sudah menggunakan media audiovisual di sekolahnya. Lalu 30 responden dari 33 responden yang sudah menggunakan media audiovisual sebagai media pembelajarannya menyatakan paham dengan cara pembelajaran tersebut, sehingga lebih mudah untuk menguasai materi yang disampaikan. Sisanya menyatakan kurang paham dikarenakan pembelajaran tersebut dianggap tidak berawal dari konsepnya, tetapi langsung dengan penerapannya. Terlihat juga dari 74 responden, 49 diantaranya tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris apabila menggunakan media audiovisual. 21 orang merasa biasa saja dengan metode pembelajaran tersebut, sedangkan 4 orang lainnya merasa tidak tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris menggunakan media audiovisual. Dari 49 responden tersebut yang tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris apabila menggunakan media audiovisual, 24 responden diantaranya adalah siswa yang sudah menggunakan media audiovisual di sekolahnya. Selanjutnya, dari 33 responden yang sudah menggunakan media audiovisual di sekolahnya, nilainya terus mengalami peningkatan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Namun, sisanya yaitu sekitar 41 responden yang masih menggunakan buku atau hanya dengan dijelaskan melalui suara saja. Masih banyak siswa yang belum mengalami peningkatan nilai signifikan dikarenakan susahnya membayangkan visual suatu materi apabila hanya dilakukan melalui suara saja. Selanjutnya adalah pembahasan. Jika dilihat dari hasil yang sudah dipaparkan, ada banyak siswa yang tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan media audiovisual. Ini bisa disebabkan karena mungkin siswa tersebut bisa lebih mudah memahami suatu pembelajaran apabila penyampaiannya menggunakan audio dan juga visual. Terutama untuk yang di sekolahnya ini sudah menerapkan pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan media audiovisual. Siswa tersebut bisa lebih menguasai materi dalam pembelajaran bahasa Inggris tersebut dengan mudah. Seperti yang sudah saya paparkan sebanyak 49 responden atau sama dengan 66% dari responden yang ada, yang artinya sudah lebih dari setengah dari seluruh responden telah tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris apabila menggunakan media audiovisual. Ini bisa jadi awal yang baik untuk meningkatkan nilai siswa ke depannya. Karena biasanya apabila kita sudah tertarik dengan suatu hal, maka akan selalu ada dorongan serta motivasi dari diri kita sendiri untuk bisa mencapai yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan nilai. Kalau siswa sudah tertarik dengan pembelajarannya, pasti keinginan untuk mendapatkan nilai yang tinggi akan selalu ada dari dalam diri siswa tersebut. Selain itu, juga sebanyak 91% responden yang sekolahnya sudah menggunakan media audiovisual untuk pembelajaran bahasa Inggris merasa sudah paham dan sudah menguasai materi yang diberikan oleh gurunya. Hal ini bisa jadi dikarenakan jika menggunakan media audiovisual berupa film-film berdurasi pendek dan mengandung bahasa yang mudah dipahami, serta sesuai dengan materi dari pembelajaran tersebut, maka perhatian dan minat siswa juga dalam pembelajaran tersebut akan lebih tertarik. Nantinya siswa tersebut akan merasa selalu termotivasi untuk belajar bahasa Inggris karena dengan menggunakan cara yang berbeda dari biasanya.
Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembelajaran bahasa Inggris menggunakan media audiovisual ini dapat membuat suatu pembelajaran di dalam kelas dapat menjadi efektif. Hal ini dikarenakan siswa bisa lebih memahami materi yang dijelaskan oleh guru tersebut dengan adanya visual serta audio yang ada pada media tersebut. Bisa berupa televisi atau film-film pendek yang dapat mendukung pembelajaran pada materi tersebut. Selain itu, siswa bisa menjadi lebih termotivasi dan tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris yang biasanya selalu dianggap remeh oleh sebagian siswa. Padahal bahasa Inggris ini termasuk bahasa komunikasi internasional yang sudah digunakan di seluruh negara. Serta dengan menggunakan media audiovisual ini sebagai media pembelajaran bahasa Inggris, banyak siswa yang merasa bisa dengan mudah menguasai materi yang diberikan, serta nilainya cenderung naik dengan signifikan dari waktu ke waktu. Maka dari itu, penggunaan media audiovisual untuk media pembelajaran, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris, bisa menjadi solusi inovatif bagi guru bahasa Inggris untuk mempertahankan motivasi siswanya dalam pembelajaran tersebut agar selalu bisa menguasai materi yang telah diberikan.